dari apukat peluang. Apukat peluang itu mempunyai ciri khas yang unik. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apukat muria yang juga disebut dengan apukat aligator Semarang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Ada banyak sekali jenis dari ragam apukat. Salah satunya adalah apukat muria yang juga disebut dengan aligator Semarang. Nah, berikut ini adalah video dari kami. Nah, untuk sahabat botanikal, di sini adalah apukat dari apukat muria ya. Apukat muria ini juga disebut dengan aligator Semarang, yang mana aligator Semarang ini bisa kalian tanam di lokasi MDPL yang lumayan tinggi ya. Karena kalau MDPL-nya rendah seperti yang ada di sini, kita akan bisa melihat mungkin tidak separah bina, tapi dia akan berbintik hitam seperti ini ya. Meskipun kita sudah semprot, sudah rawat, tapi kenyataannya masih ada juga bintik-bintik hitam ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah hampir ready ya untuk kita harvest. Jadi untuk itu kita hanya melakukan pemilihan saja. Ini kita lakukan pemilihan ya. Kalau dilihat misalnya kurang mencret atau kurang apa ya namanya ya, tidak mengkilau, itu sudah siap untuk kita panen karena sudah tua ya. Nah, kita lihat aligator Semarangnya yang ada di sini juga ya. Memang ya gimana ya, untuk aligator Semarang kita bilang produksinya itu juga lumayan bagus nih kelihatan ya, banyak. Nah, ini padahal sudah kita panen ya. Nah, ini ada yang jatuh juga. Untuk aligator Semarang juga ini memang sudah waktunya untuk panen, jadi jatuh ya, ada yang jatuh. Jadi untuk kalian yang berminat silahkan kontak juga. Nah, ini kita mempunyai bibitnya sendiri dengan indukan yang jelas ya, jelas karena memang ini indukannya. Nah, ini sudah 3 kali panen, udah dipangkas-pangkas saja tapi masih ada banyak ini. Nah, tadinya itu rembuyung ada di sana itu banyak gerombolan, tapi sekarang udah mulai susut karena kita pilih yang matang, yang seperti ini yang sudah siap untuk dipasarkan. Kalau yang ini tidak siap dipasarkan karena memang kalau misalnya apukat itu kita panen saat sudah tua tapi belum matang. Nah, kalau matang dia akan cepol yang ada di sini. Kalau ini cepol, kita kirimkan, kemungkinan itu akan busuk menjalar dari tangkai yang ada di sini. Jadi akan membusuk menjalar ke bawah. Nah, untuk kalian yang pengen panen, yang belum pernah panen dan baru pertama kali panen, itu caranya itu kita pangkas itu bagian yang ini bagian yang tangkainya jangan sampai cepol gitu. Jadi untuk pengiriman pun aman, waktunya pun juga longgar gitu. Nah, seperti ini ya. Bentar. Oke. Nah, di sini kan ini tangkainya kan kita pangkas mepet ya. Memang mepet. Jadi bukan kayak gini, kayak gini. Kalau cepol kayak gini nanti ini akan membusuk. Membusuk pun menjalar. Jadi kurang bagus juga untuk pengiriman. Soalnya kalau sudah matang atau sudah ya intinya itu sudah tua dan jatuh, itu cepol nggak apa-apa karena ini akan matang kisaran 3 hari atau 4 hari ini udah empuk gitu. Tapi kalau misalnya kita panen seperti ini, kita pangkas, misalnya ini masih muda, itu kan memerlukan waktu yang lama. Tapi cepol gitu loh, yang ada di sini cepol. Nah, itu bisa membuat kebusukan, padahal waktu yang dibutuhkan untuk kematangannya itu kisaran 1 minggu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini akan membusuk, akhirnya tidak bisa dimakan juga gitu. Buat kalian yang ingin harvest juga harus memperhatikan yang namanya konsumennya ya. Jadi tua ataupun muda ataupun yang sudah siap dipasarkan tapi memerlukan waktu yang lama untuk matang. Nah, itu tekniknya harus kayak gini ya, biar tidak kebusukan ya, jadi tidak busuk seperti itu. Nah, untuk daging buah dari muria ya, kita akan membahas daging buah dari muria itu menguning ya, tapi kita tidak bisa membelahnya di sini. Kita juga akan menerangkan tentang muria di sini. Nah, mungkin untuk next video kita akan review tentang buah yang ada di dalamnya ya. Terkadang itu kesulitannya itu saat
kita itu sudah panen dan ternyata buahnya itu kurang bagus. Nah, seperti itu. Misalnya dari skin buahnya kualitasnya C atau kualitasnya A. Kalau kualitas A biasanya itu untuk harga lebih tinggi daripada kualitas yang B atau C, seperti itu. Oh ya, buat kalian tentang jika ada yang tanya tentang kadar air yang ada di dalam apukat ini, oke, apukat ini mempunyai kadar air yang lumayan ya, tidak seperti kendil. Kalau kendil itu dia itu pulen. Nah, kalau ini memang rada berair. Terus seperti apukat peluang juga, dia juga berair ya. Itu juga tergantung sama cuaca. Kalau misalnya itu musim hujan, kemungkinan besar dia akan sangat berair. Tapi kalau musim kemarau itu beda. Jadi dia tidak terlalu berair seperti itu. Nah, untuk sahabat botanikal, jangan heran yang namanya apukat muria ataupun apukat peluang beda sama yang namanya apukat kendil, karena memang kendil itu dari segi rasa itu diunggulkan, seperti halnya apukat Miki. Tapi apukat Miki itu kan kecil-kecil ya. Kalau yang ini kan kualitasnya jumbo-jumbo, jadi besar-besar gitu. Nah, apukat muria ya memang gerombol kayak gini. Misalnya ada yang tanya, Bang, untuk indukannya seperti apa? Ya seperti ini. Jadi udah kelihatan ya, memang banyak seperti ini. Dan ini pun apukat yang namanya kebun apukat itu seperti ini, bukan hanya 1-2. Oke, saya tunjukkan ya, biar kalian yakin juga. Ini apukat muria. Kita juga menanam wina. Lah, baru kesini, tengok ke sini pun udah apukat lagi seperti itu. Nah, tengok ke sini apukat lagi. Nah, tuh. Tapi ini tidak terlalu banyak yang ini, cuman yang rada banyak kan yang ada di sana sih ya. Lanjut ke yang sini. Memang ini jenis kita yang ada di tanam yang kita tanam di sini itu jenisnya ada wina, ada kendil, ada peluang, aligator kita susul ya. Aligator. Nah, ini sudah habis kita panen kemarin. Tinggal satu sih ya, tinggal satu ini doang yang belum siap untuk dipanen. Nah, ini kendilnya ada di sini nih. Nah, buat kalian jangan ragu-ragu untuk menanam apukat, karena memang apukat itu ya mudah sekali berbuah ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Nah, ini muria lagi. Oh ya, di sini adalah lahan apukat, kebanyakan apukat wina, bukan apukat peluang. Karena kenapa? Dulu itu kan kita menanamnya itu saat booming-boomingnya yang namanya apukat wina, dan kita itu cari bibit itu di lokasi yang MDPL-nya itu tinggi, dan di sana kita lihat yang namanya kebun apukat wina, dan memang mulus-mulus. Kita kelirunya di situ, itu kisaran 700 MDPL lebih. Nah, tapi itu juga mulus-mulus gitu loh. Nah, tidak seperti yang ada di sini. Sedangkan ini MDPL-nya itu rendah. Jadi buat kalian yang tahu MDPL-nya tinggi atau MDPL-nya rendah, jangan sampai keliru. Karena apa? Nanti dampaknya itu kan kita juga menanti itu tidak sedikit waktu kan gitu untuk berbuah. Ada yang mencapai 3 tahun, 4 tahun baru berbuah. Nah, itu kan juga menentukan yang namanya produktivitas. Nah, seperti itu. Memang produktivitasnya bagus di MDPL yang rendah, tapi ya kurang menyenangkan saja kalau misalnya berbintik-bintik seperti ini. Meskipun ini tidak separah apukat wina. Nah, seperti itu ya. Untuk sahabat botanikal jangan sampai keliru. Ini juga share-share pengalaman bareng-bareng. Kita mempunyai apukat wina, peluang, kendil, Miki baru tanam juga, ada juga aligator, terus apa ya, peluang, dan juga khas juga ada, tapi kita juga baru tanam. Red Vietnam baru kita kembangkan juga. Tapi kalau buat kalian ini yang suka dengan tren, itu harusnya pembibit ya. Tapi kalau untuk petani, kamu lihat produktivitas ya, jangan lihat tren, karena tren itu kita juga pengalaman bareng-bareng. Tren wina kita tanam di lokasi ini itu tidak baik. Tren itu tidak, kita sudah intinya itu kasih informasi, jangan tergantung sama tren, tergantunglah sama yang namanya produktivitas. Kalau produktivitas tinggi, kalian bisa beli bibitnya. Tapi kalau tidak, mendingan jangan. Nah, seperti itu. Karena apa? Red Vietnam misalnya, ya kan baru booming-boomingnya kemarin ya, Red Vietnam.
harga bibitnya satunya itu aja udah 300 ribuan ya, 300 ribuan. Sekarang bibitnya ya itu hanya 50.000 sekarang. Ya itu yang namanya tren. Kalau kalian ngejarnya tren ya kayak gitu. Red Vietnam itu apanya yang unggul ya kan? Ya dari pupusnya itu kan muni red, udah bilang red itu pasti merah. Vietnam entah itu dari Vietnam atau tidak saya kurang tahu, yang jelas seperti itu. Jadi bukan keunggulan produktivitas, melainkan keunikan dari si pohonnya ya. Tapi kalau soal buah kita belum pernah uji coba, belum pernah bilang itu bagus atau enggak produktivitasnya. Yang jelas untuk kalian yang ingin memilih bibit, silahkan lihat dan teliti tentang produktivitas dari si buahnya. Oke? Buah ya, maksudnya pohonnya ya. Buahnya lebat, pohonnya bagus, pertumbuhan, nah itu bisa jadi choice juga seperti itu. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.